Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, video ini akan saya rekam mudah-mudahan di bawah 5 menit, gunanya untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana problem based learning yang akan kita lakukan dalam tutorial kita. Untuk konsentrasi, saya akan mematikan atau mengecilkan video sehingga Anda bisa fokus pada PowerPoint yang saya siapkan. Baik, saya sebut ini problem atau project based learning. Seperti Anda ketahui, nama saya Tommy Andrianto dan saya akan menjadi dosen Anda, dosen tutor Anda pada mata kuliah Bisnis Perjalanan Wisata Internasional. Memang minggu ini belum ada case yang dibuat oleh Pak Santosa karena minggu ini baru masuk dalam teori. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin sekali menjelaskan lagi kepada Anda atau mengingatkan kembali kepada Anda bagaimana problem atau project based learning dilakukan. Oke, kita mulai. Learning objektif dari 5 menit video ini adalah memahami apa yang dimaksud PBL, lalu sejarah sedikit, dan kenapa Anda diminta untuk menggunakan project atau problem based learning. Dan sedikit nanti saya jelaskan apa itu 7 step, termasuk how to ordering idea, bagaimana membuat masalahnya jelas sehingga kesananya lebih mantap. Oke, sedikit tentang PBL. PBL adalah problem based learning dan ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk membuat mahasiswa itu belajar dari dirinya sendiri, mengerjakan dan memecahkan sebuah masalah sehingga mahasiswa bisa belajar dari kelompok. Dan ini adalah student center pedagogi, jadi bukan dosen sebagai pusat, tetapi mahasiswa di sini belajar dan memiliki pengalaman untuk memecahkan masalah atau membuat project. Dan ini sedikit sejarahnya ya. Dulunya dibuat oleh siapa, nanti Anda baca berulang-ulang ya, di pause lebih enak nanti bacanya. Kenapa sih menggunakan PBL? Bekerja dalam tim itu penting, terus bagaimana Anda manage project, terus mempraktis communication, ada bagian dari awareness, termasuk ada juga bagian dari mengerjakan independen dengan diri sendiri secara mandiri, critical thinking, mampu membuat mind mapping nanti, terus menjelaskan, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk memindahkan dari traditional learning dan ya mahasiswa hanya dikasih tahu apa yang dilakukan dan hanya mendengarkan apa yang dilakukan dan hanya mengerjakan apa yang dilakukan. Tetapi kita coba memberikan masalah kepada mahasiswa, memberikan sebuah proyek kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu akan mengidentifikasi apa yang dia perlu tahu, apa yang dia perlu lakukan untuk mengerjakan proyek, dan akhirnya belajar lalu mencoba apply proyek tersebut. That's problem-based learning. Dari situ mahasiswa bisa examine the problem sampai nanti dia membuat laporan. Nanti saya jelaskan ini di 7 step deh, lebih jelas. Ini 7 step-nya. Oke, saya tidak akan bacakan satu-satu karena akan saya jelaskan di akhir. Jadi pertama Anda akan mencari konsep atau hal-hal yang tidak jelas. Jadi begitu baca Anda harus cari itu, lalu define the problem, analysis the problem. Terus yang keempat itu Anda mencoba memasukkan ide-idenya dalam sebuah masalah itu dalam sebuah sistem, ya. Terus Anda membuat learning objektif apa 1, 2, 3, 4. Setelah itu minggu depannya Anda mencari informasi tambahan dan Anda mencoba mensintesisnya dalam sebuah informasi baru. Ini step-stepnya, ya. Jadi apa yang jadi masalah dikasih, identifikasi problemnya, dan lain sebagainya sampai final solution. Oke, Anda baca dulu, nanti jika ada pertanyaan boleh sampaikan kepada saya. Nah, ini tadi define the problem. Jadi step pertama Anda itu baca, cari unclear terms, lalu Anda bahas masalah utamanya apa. 1, 2, 3, 4. Mana yang menjadi masalah utama, mana yang menjadi masalah pendamping. Itu paling penting di sini. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mencari masalah. Lalu setelah lihat tadi masalah identifikasi, Anda order dia. Urutkan. Analyze. Yang mana yang paling pertama, yang mana yang paling kedua, dan mana yang bisa Anda carikan data, mana yang bisa jadi support data. Kenapa, apa, bagaimana masalah itu muncul.
dan Anda perlu mengeksplor masalah yang mungkin nanti akan muncul kembali. Ya. Setelah itu Anda strukturkan mana saja yang menjadi masalah utama, masalah pendukung, ini menjadi masalah yang tadi masalah utama dan lain sebagainya. Kata kuncinya di sinilah dig deeper, gali secara dalam, dalam. Anda diskusikan, Anda bahas, Anda analyze secara dalam. Sekali lagi, berdasarkan kepemahaman Anda. Ini contohnya. Oke, kita bicara mengenai sakit kepala. Sakit kepala itu karena apa sih? Headache, sakit kepala. Oke, karena apa? Sakit kepala karena ada dua di sini katanya. Ada yang disebut dengan gangguan kesehatan, medical disorder, atau ada karena stres. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu. Mana? Kalau gangguan kesehatan apa masalahnya? Oke, ingat sekali lagi. Kalau gangguan kesehatan jadi kenapa? Karena apa? Oh, terlalu banyak makan garam misalkan, atau terlalu banyak pikiran, depresi dan lain sebagainya yang mengganggu gangguan kesehatan. Atau tadi stres. Stres ini dari siapa? Dari masalah apa? Masalah rumah tangga, masalah rumah, masalah pekerjaan, pacar, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi kita ambil contoh yang sederhana di gambar ini. Dari tekanan darah tinggi, kita define lagi problemnya. Oke, muncullah mungkin karena merokok, mungkin karena minum, mungkin karena berat badan, mungkin karena makanan garam tadi terlalu banyak garam. So, inilah step PBL Anda. Mungkin masalah utamanya adalah pusing. Nanti yang muncul oleh dosen, ada sesuatu nih di proyek Anda atau di problem Anda. Lalu Anda cari kenapa, pilih apa yang membuat ini, kenapa, bagaimana. Muncullah medical disorder. Anda bagi medical disorder kenapa, 1, 2, 3. Dalam. Itu kata kuncinya. Jadi bukan melebar, tapi lebih mendalam. Mungkin nanti teman Anda mendapatkan yang mana. Nah, itu tugas kelompok untuk mengkelompokkannya menjadi sebuah ide yang satu grup dan dalam sekali lagi. Itu kata kunci yang ingin saya tekankan minggu ini. Anda belajar dalam dan dalam, karena nanti akan muncul karena high blood pressure, muncullah terlalu banyak merokok, terlalu banyak minum, terlalu berat badan, terlalu makan garam. Bisa saja nanti turun lagi nih. Ini smoking itu karena bergaul dengan perokok, minum karena keluar malam, ya. Jadi ada yang harus dilakukan untuk menghindari ini. Oke. Nah, yang keempat apa? Setelah tahu tadi masalahnya, Anda formulasikan masalahnya dan kira-kira apa possible solutionnya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, Anda mencari informasi di luar. Memang ini nanti dilakukannya pada saat ini ya. Sorry, yang keempat itu order ID ya. Jadi Anda ikuti yang ini ya. Tadi itu saya cuma langkah pendeknya. Yang kelima itu formulate learning objective. Setelah itu apa yang Anda pelajari dari perbandingan masalah tadi, baru masuk ke minggu depannya. Ini yang dipakai UPW. Yang tadi saya pakai dari berbagai sumber juga yang lain. Yang ini yang dipakai UPW ya. Saya balik lagi. Jadi pada saat di sini Anda cari informasi. Ini step ke-6. Anda cari informasi bagaimana yang supporting masalah-masalah tadi. Benar nggak? Karena high blood pressure itu karena merokok, karena apa? Karena minum minuman alkohol. Terus apa rencananya untuk mencari data kalau perlu nanti ya. Anda sintesiskan solusinya, coba strategi-strateginya, dan terakhir Anda membuat final report based on the problem that you use. Nanti saya akan coba cari, Anda juga yakin saya punya formatnya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus. Saya pikir itu, Anda harus belajar teamwork, dan saran saya sekali lagi, tolong belajar Trello. Saya kasih tugas Anda coba bikin Trello deh, ID-nya, minggu ini, lalu coba deh, bikin kolom apa yang ingin Anda lakukan, atau apa achievement Anda. Oke, to do-nya itu apa, mau yang Anda lakukan. Doing-nya itu apa, prosesnya, done-nya itu apa. Coba masukkan teman-teman Anda di kelompok ini, 5. Ya, belajar sendiri dulu deh. Saya nggak mau benar-benar ajarkan, dan saya juga tidak terlalu banyak pernah pakai di PBL. Jadi kita coba belajar bareng. Setelah itu kalau sudah familiar, yuk pakai itu. Daripada Google Classroom, saya pikir Trello lebih bagus untuk mengerjakan project atau problem base. Oke?
Jangan sungkan menghubungi saya. Again, minggu ini tidak ada PBL case yang dikasihkan oleh Pak Santoso sebagai pengampu utama mata kuliah, tapi saya ingin Anda persiapan bagaimana nanti mengerjakan problem atau project based learning di mata kuliah bisnis perjalanan wisata internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.